Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pandu Filardi dengan NIM L1A0244078. Jadi di sini saya akan membuat video eh, langkah-langkah pembuatan analisis data untuk soal UAS. Nah, itu apa aja sih yang ada di video ini? Yaitu secara garis besarnya dari di sini saya akan membuat produksi total, produksi maksimum, minimum, rata-rata per tahun, standarisasi alat tangkap, hingga eh, keuntungan bersih, total biaya, dan lain-lain. Di sini saya udah ada datanya, yaitu seperti ini. Ini data penangkapan ikan cakalang yang ada di PPSC Cilacap, Jawa Tengah. Oke, langsung aja ini. Yang pertama itu soal pertama yaitu produksi tahunan, itu menentukan produksi total, maksimum dan minimum dan produksi rata-rata per tahun. Nah, ini langsung aja. Ini kan karena udah ada datanya ya. Langsung aja untuk jumlah itu rumusnya sum dalam kurung, terus kita langsung seret aja. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang jumlah produksi maksim apa total produksi total itu ada ini buat yang rawai, alat tangkap rawai, alat tangkap gillnet, dan alat tangkap pancing itu ada dinilai sini. Terus untuk rata-ratanya, produksi rata-rata, kita tinggal masukin rumus lagi aja, average, terus kita drag kayak biasa, terus kita enter, terus kita drag kayak biasa, oke kayak gitu. Lanjut untuk produksi maksimum dan minimum. Ini rumusnya itu max. Ntar langsung aja udah gampang kayak gitu ya. Terus kita drag kayak biasa lah sampai pojok ya. Oke, kalau udah ini yang minimal. Sekarang yang minimal. Ini kita drag, kita drag, enter, kita drag lagi ke samping kayak biasa. Oke. Nah, oke udah. Ini karena udah, berarti untuk produksi totalnya ada di nilai segini. Untuk produksi rata-rata per tahunnya kayak gini. Produksi minimumnya segini. Itu untuk per alat tangkap. Selanjutnya yaitu kita menstandarisasi alat tangkap. Nah, caranya itu dengan rumus catch per unit. Catch per effort, sorry. Catch yang ini produksi per effort. Kita langsung enter aja. Karena udah ada, langsung kita drag aja. Sorry, salah. Kita drag sampai sini. Oke, itu untuk yang alat tangkap rawai. Sekarang yang gillnet. Yang gillnet sama aja rumusnya. Catch per effort. Catch per effort. Terus kita oke. Nah, um, set sini. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang pancing. Alat tangkap pancing. Alat tangkap pancing. Alat tangkap pancing itu yang ini. Terus dibagi. Kayak biasa. Nah, ini untuk menentukan uh, alat tangkap standarnya itu dengan cara melihat dari kita pakai total dulu ya. Kita totalin dulu ininya, kita zoom kayak biasa. Nah, karena ini yang paling banyak itu nilai alat pancing, jadi kita di alat pancing ini menggunakan apa sih? Alat pancing ini digunakan untuk menjadi alat tangkap yang standarnya. Nah, sekarang kita menghitung fishing power index. Nah,
alat tangkap yang untuk jadi standarnya ini kita tandain, kita merahin. Nah, yang nantinya akan menjadi eh, pembagi di sini untuk membuat fishing core index. Oke, rumusnya itu adalah sama dengan ini dibagi drag kayak biasa. Sini juga sama. Sorry, belum kepencet. Ini dibagi, terus kita drag kayak biasa. Terus kita bagi ini, bagi alat tangkap. Nah, drag kayak biasa, kita klik dulu aja. Oke, langsung. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu kita menentukan effort standar. Effort standar ini untuk menjawab soal nomor 3. Nah, ini kan karena di soal nomor 2. Soal nomor 2 kan ini nilai standarisasi alat tangkap. Ini berarti kita udah membuatnya, lalu kita membuat effort standar. Nah, effort standar itu di sini. Tapi sebelum kita membuat effort standar, kita harus membuat FPI terlebih dahulu karena rumus effort standar sendiri adalah effort per alat tangkapnya ini dibagi FPI, teman-teman. Nah, itu. Terus, nah, udah. Jika sudah, kita langsung kayak tadi aja, kayak biasa, di drag atau klik dua di tanda panahnya, tanda panah, ya, kursornya, di kursornya, di ujung kotak. Ini yang gillnet sekarang, itu gillnet tuh yang ini berarti, terus dibagi yang gillnet juga, yang ini. Oke, udah, kita drag lagi, ini yang pancing, berarti sekarang yang effort. Effort pancing dibagi, oke, udah. Nah, setelah menentukan effort standar, kita menentukan nilai CPUE-nya. Yaitu ini ada cash total. Nah, itu cash total itu apa? Cash total itu ada di sini, teman-teman. Cash total per tahun. Nah, cash total per tahunnya itu kita tinggal jumlahin aja nih. Sama dengan jumlahin yang ini. Ini tambah ini tambah mana ini. Oke, sama dengan kita enter langsung. Nah, ini udah muncul, kita tinggal drag aja. Terus yang ini juga effort total sama aja kayak tadi ya rumusnya. Effort total tambah ini tambah upaya produksi per alat tangkapnya ditambahin semuanya karena ini total. Nah, kita langsung drag, salah, sorry. Langsung kita drag aja. Terus kita menghitung CPUE totalnya. Nah, CPUE total itu rumusnya apa, Bang? Rumusnya apa? Nah, rumusnya itu catch total dibagi effort total. Oke, kita enter, langsung udah selesai. Nah, ini udah ada, langsung kita drag aja kayak biasa. Terus, ini untuk CPUE plus 1 per CPUE. Ini tuh maksudnya apa sih? Nah, ini tuh maksudnya adalah CPUE yang bawah ini dibagi CPUE yang atas. Nah, itu dia. Nah, itu dia nilainya. Nah, sekarang yang len CPUE. Nah, len CPUE ini tinggal len dalam kurung CPUE, enter, udah doang. Ini kita membuat sum total. Kita drag aja. Oke, ini karena udah ada, kita selanjutnya yaitu membuat grafik. Ini untuk menjawab soal nomor 3. Menjawab soal nomor 3 ini karena udah nilai CPUE setiap tahunnya udah ada ya, ini itu CPUE total per tahun, lalu kita membuat CPUE untuk grafik CPUE setiap tahunnya.
Nah, yang pertama itu kita variabel X-nya kita pakai yang tahun. Nah, kita apa namanya? Kita blok, terus kita klik CTRL, terus kita blok lagi yang CPW. Nah, udah lepas, kita pergi ke insert, terus kita yang ini scatter plot, pilih yang ini. Nah, ini udah ada nilainya. Terus kita bikin eh, apa namanya? Nah, ini axis title, munculin data label. Nah, terus kita buat tahunnya CPW. Oke, tahun. Nah, ini kayak gini. Jadi teman-teman grafiknya pakai scatter plot. Oke, ya, total. Oke, ini karena udah, kita lanjut. Kita lanjut ke metode Fox. Oke, jadi ini kita lanjut. Mohon maaf tadi kayaknya ada sedikit kesalahan di bagian sini, di bagian pivot standarnya. Kita hapus dulu. Pivot standar itu yang benar rumusnya dikali bukan dibagi ternyata. Effort dikali nilai efek. Nah, kali net yang pancing kali pancing. Nah, oke. Sudah. eh, oh, ini di sini salah. Kita harusnya pakai effort yang ini. Effort yang udah distandarin. Jadi kita tinggal di zoom aja. Tuh, ini gabung. Ah, ya. Nah, ini untuk grafiknya kayak gini yang benar. Nah, itu dia. Nah, udah selesai. Ini udah benar. Untuk yang nomor 3 itu CPUE. Itu nilai CPUE setiap tahun nih ada nih. CPUE setiap tahun. Udah ada. Terus grafik CPUE tahunannya kayak gini. Udah. Oke. Udah selesai. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu analisis MSY. Tentukan nilai maksimum sustainable yield menggunakan metode Fox dan Walter Hilbert. Di sini saya sudah menyiapkan untuk perhitungannya. Untuk perhitungan yang apa namanya, yang Fox di bagian sini dan Walter Hilbert di bawahnya. Nah, untuk mencari intercept dan slope-nya, kita itu menggunakan eh, kita itu menggunakan
data, di data, terus kita ke data analisis. Di data analisis kita pencet data analisisnya, terus terloading, kita cari yang regresi, terus klik OK. Terus yang Y range-nya, itu adalah untuk yang analisis Fox itu catch total seperti yang ini. Enter untuk X-nya, sorry, yang Y ya ini ya. Yang Y itu len CPUE, teman-teman. Bentar. Ini Y ya. Ini Y ya. Yang Y itu len CPUE. Oke. Yang X itu catch total. Oke. Udah. Kalau udah kita klik OK aja. Output range ini kita taruh di output range, kita taruh di bawah sini ya teman-teman, yang kosong harusnya. Kalau udah tinggal OK aja. Tunggu loading. Oke, udah. Ini kalau udah kayak gini teman-teman, nah ini udah ada nih ya interceptnya. Interceptnya langsung aja kita salin, yaitu kita kayak gini aja. Oke, terus ini untuk slopnya di bawah. Oke. Nah, selanjutnya itu kita menghitung nilai MSY-nya untuk menjawab soal nomor 4. Hitung nilai MSY. Rumusnya itu adalah minus 1 per slop kali X IXP dalam kurung intercept 1 kurung. Oke, itu dia hasil. Terus selanjutnya yaitu ini untuk FMSY-nya yaitu 1 per slop. Oke, udah. Selanjutnya itu untuk menentukan nilai TAC. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 5. Soal nomor 5 kan menentukan total allowable catch-nya. Nah, total allowable catch itu rumusnya adalah 80 per 100 kali MSY. Nah, total allowable catch. Nah, ini untuk pemanfaatannya, itu kita tinggal catch total dibagi MSY. Oh ya, ditutup dulu, dikurungin dulu. Sorry. Tutup kurung dulu. Terus baru dikali 100. Oke, itu untuk pemanfaatannya berarti sebesar 39%. Sorry. Lupa di ini. Yang ini di dolar. Dikunci dulu biar nggak error kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi total pemanfaatannya itu sebesar segini. Selanjutnya yaitu kita menghitung MSY menggunakan metode Walter Hilburn. Nah, untuk menggunakan metode Walter Hilburn ini sama kayak tadi kita menghitung di analisis data ya, di data, terus kita ke sini, ini kan ada data analisis. Kita pencet lalu yang regresi kayak biasa kayak tadi. Nah, oke, ini untuk Y range-nya yaitu CPUE plus 1 per CPUE. Yang ini. Nah, untuk X-nya
yaitu apa namanya, effort total dan CPUE total. Kayak gini. Benar? Oke, udah benar. Enter aja. Ini udah benar belum ya tadi? Yang ini untuk yang Y-nya. Yang Y-nya yang itu, terus outputnya kita taruh di bawah kayak gini. Set. Ini ya. Sini aja deh. Ini ya. Oh, oke. Oke dulu. Nah, ini udah muncul. Ini untuk intercept. Ini interceptnya yaitu sebesar ini intercept udah ada. Terus untuk nilai B-nya yaitu yang ini. Nilai C-nya itu yang ini. Oke, sudah. Terus untuk nilai R-nya yaitu sama dengan A. Untuk nilai Q-nya itu minus C. Nah, untuk nilai K-nya yaitu A per C kali B. C dikali B. Untuk nilai MSY-nya yaitu kita sama dengan R dikali kali K per 3. Untuk FMSY-nya yaitu rumusnya R dibagi tutup buka kurung 2 kali Q kurung enter. Terus ini untuk menjawab soal nomor berapa ya? Jadi 5 untuk menjawab soal nomor 5. Ini untuk di Walter Hilbert-nya. Di Walter Hilbert sendiri yaitu sama aja. JTB atau TAC itu sama aja. Beda bahasa doang. Kalau TAC itu total allowable catch, kalau JTB itu jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Kalau TAC itu sendiri dari bahasa Inggris, kalau JTB-nya dari bahasa Indonesia. Gitu. Oke, ini lanjut aja. Ini 80 per 100 dikali MSY. Mana MSY-nya? Oke, itu dia. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebanyak 10.000. Yaitu selanjutnya yaitu pemanfaatan. Sama aja kayak di metode Fox, pemanfaatannya itu rumusnya adalah catch total per tahun dibagi MSY. Kita tutup kurung dulu. Sorry, lupa. Ini kita harusnya buka kurung dulu ya teman-teman, dan langsung untuk error kayak tadi. Oke, ini tinggal dikali 100. Oke, ini oh iya lupa dikunci lagi deh. Jangan lupa dikunci ya teman-teman, ininya MSY-nya. Ntar ke drag. Soalnya kalau ke drag nanti ikutan ke drag kalau nggak dikunci. Nah, dikuncinya kayak gitu. Bisa menggunakan dolar manual seperti tadi atau menggunakan FN F4 atau F4-nya. Tergantung laptopnya. Oke, ini untuk total pemanfaatan di Water Hilburn itu ada 34% di 2020, terus sampai 2025 itu 21%. Sedangkan di tahun 2020 itu ada pemanfaatan di 39% di tahun 2020 dan 25% di tahun 2025. Ini menunjukkan tren yang sama ya di pemanfaatannya, naik turun. Di tahun 2021 naik, ini juga sama, 2021 naik terus langsung turun sampai 2025. Sama aja. Oh, ini naik nih. Ini turun. Ini 2020 ke 2021 naik, terus naik di 2024 sedikit, terus turun lagi. Nah, selanjutnya yaitu menjawab soal nomor 6, metode manakah yang paling relevan untuk data ikan cakalang.
Itu jawabannya ya adalah metode Fox, karena metode Fox sendiri ini lebih mudah digunakan dibanding Walter Hilburn, karena dari di apa ya di Fox sendiri itu nilai TAC-nya sendiri itu lebih rendah, total allowable catch-nya, sedangkan di metode Walter Hilburn itu lebih akurat, lebih banyak. Nah, sedangkan untuk total allowable catch-nya ini 10.000. Kalau total allowable catch-nya 10.000, nanti ikan-ikan pada punah, pada habis stok ikannya nanti. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan metode Fox aja karena lebih eh, TAC-nya itu lebih rendah seperti itu. Selanjutnya yaitu kita menghitung total penerimaan, total biaya, dan keuntungan bersih. Lanjut ke atas ini. Saya sudah menyiapkan yaitu ini untuk total produksinya. Ini kita langsung aja total produksi di ini ya. Ini total produksinya udah ada. Selanjutnya itu total penerimaan. Nah, total penerimaannya itu sendiri yaitu dengan cara mengalihkan total produksi dikali dengan harganya. Itu harga mengikuti harga pasar. Harga pasarnya itu yaitu 65.000. Kalikan saja ini total penerimaannya, ini kotornya ya, keuntungan kotor. Ini untuk total biayanya atau total cost. Total costnya itu total cost itu ini eh, biaya upaya. Ini kita klik ini, yang biaya ini yang total, terus ditambah yang ini, terus ditambah yang eh oh ini belum, yang rawanya kelewat. Nah ini untuk keuntungan, menghitung keuntungannya itu dengan cara total penerimaan atau keuntungan kotor dikurangi biaya. Nah segini keuntungannya, sangat besar ya teman-teman. Nah ini dia, nah ini untuk menjawab soal nomor 7, 8, dan 9. Ini udah ada di sini. Selanjutnya itu nomor 10, rekomendasi pengelolaan. Nah, gimana sih cara pengelolaan yang baik untuk sumber daya ikan cakalang berdasarkan hasil analisis yang telah saya buat? Rekomendasinya itu pengelolaannya dengan membuat jumlah kuota tangkap, membuat peraturan dengan jumlah penangkapan yang sesuai dengan total allowable catch. Nah, di sini total allowable catch-nya yang menggunakan metode Fox yaitu 9.300. Nah, langkah baiknya kita menggunakan alangkah baiknya pengelolaannya itu dengan menerapkan penangkapannya itu di bawah 9.000 misalkan, agar stok ikan ini tetap terjaga dan tetap lestari di laut sana gitu. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.